Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu di studio TVRI Jawa Timur, alhamdulillah rabbil alamin, kita dipertemukan lagi Allah lewat pengajian Assalam, ayo sinau agama Islam. Sing melok ngaji baik di rumah maupun di studio, tak dongakno muga-muga tambah sawuge kabeh barokah kabeh. Sepokok lek krungu sugih mesti amin ket. Amin. Baik, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio TVRI Jawa Timur, kajian kita pada kesempatan tentang masalah ilmu dan ilmu, kalau kita kaitkan dengan masalah hari guru. Sebelum dimulai tentunya saya sapa dulu ya, ibu-ibu yang ikut mengaji di TVRI ini. Pertama adalah Majelis Taklim Mukarromah RW 7 Sambikerep Surabaya, pimpinan Ibu Haja Fatimah Muktafin. Assalamualaikum Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Tadi berangkat jam berapa? 1. Alhamdulillah. Sudah dahar siang? Ya alhamdulillah. Muga-muga mlebu swarga. Yang nomor 2, Majelis Taklim Al-Hikmah Perum Cerme Indah Cerme Gresik Surabaya, Gresik, pimpinan Ibu Haja Jamilah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Tadi naik apa ke sini? Ya iyalah mosok kate ingkli. Berikutnya adalah Majelis Taklim Khairun Nisa Jemur Handayani Surabaya, pimpinan Ibu Haja Slamet Haryadi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijo sawakal. Berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Husna Pucang Anom Surabaya, pimpinan Ibu Haja Mulyono. Assalamualaikum Ibu. Sehat Bu ya? Bapak tahu tadi jenengan ngaji sini? Disangoni. Berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Istiqomah Manuan Rejo. Ya, Manuan Rejo, pimpinan Ibu Haja Istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke, tadi berangkat naik apa? Ya naik bis ngono pore isin-isin ditolong saya. Ini sudah tadi semua sudah? Baik. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu di TVRI Jawa Timur, bagaimanapun juga kalau sedang ingin menguasai dunia beserta isinya, kata Rasulullah, kuncinya adalah ilmu. Orang yang ingin hidupnya bahagia selamat akhirat, tetap kuncinya ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, tetap kuncinya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, hendaknya dia menguasai ilmu kaitannya dengan masalah dunia. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, ingin selamat akhirat, maka wajib baginya menguasai ilmu yang ada kaitannya dengan akhirat. Dan barang siapa yang ingin menguasai kedua-duanya, bahagia dua-duanya, baik dunia pun akhirat, tetap fa'alaihi bil ilmi, baginya tetap harus menguasai ilmu. Bagaimanapun juga, ilmu Allah itu enggak ada batas. Tidak ada batas. Kalau ada batas, yang batasi ya Allah sendiri. Bagi Allah tidak ada batas. Makanya orang yang cerdas kembali kepada wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur di Gua Hira itu adalah surat Al-Alaq. Dimulai dengan kata-kata Iqra, baca dan baca. Apa artinya? Jendela dunia itu diawali dengan membaca.
Membaca baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kalau panjenengan dan saya cerdas, apa yang nampak ini bisa menjadi inspiratif. Masya Allah, orang yang cerdas, termasuk salah satu raja dangdut itu. Kalau ngarang lagu, apa yang nampak langsung jadi. Masya Allah, ada orang buta minta-minta, langsung dinyanyikan, diri tadi. Ada anak yatim minta sesuatu, nangis gak dituruti, langsung jadi lagu. Yatim penatu, piatu. Loh itu tadi. Kenapa? Dengan indranya, dengan kecerdasannya menjadi ilmu. Lewis ilmu tadi dewe. Apapun yang menurut orang lain tidak layak, tapi dibandingkan ilmu tadi, Masya Allah. Wong orang nanam jagung, seworo, yo nyirami, Masya Allah, begitu panen didel ombyoan. Gak imbang karo kerja ngenten ini. Ana wong cerdas dituku, diborong, ditupano bak pickup, dikok nang kota ditulisi. Jagung bakar rasa keju, rasa barbeque, wah, rasa ikan tuna, bondo ngono tok, batine ngalano sing nandur 3 bulan. Kenapa? Apapun dengan ilmu dunia bisa kita kuasai. Oleh karenanya kalau kita berbicara tentang masalah ilmu Allah itu enggak terbatas. Tolong Ibu, saya dibantu bacakan surat Al-Kahfi, surat 11 ayat 109. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, silakan terjemahnya ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai. Sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Qul law kanal bahru midadan li kalimat rabbi. Katakan Muhammad, seandainya seluruh air lautan dijadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan pena untuk nulis ilmu Allah, kalimat ilmu, kalimat apa? Kalimat-kalimat Allah. Niscaya air laut dan sajar dan pepohonan itu akan habis sebelum habis ilmunya Allah untuk ditulis. Meskipun didatangkan sepadan air laut yang sama, kita tahu yang namanya bumi ini sepertiganya itu adalah lautan. Pirosa banyaknya yang namanya tinta. Kalau disuruh dibuat nulis ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Makanya panjenengan dan saya semakin kita banyak membaca, maka panjenengan dan saya akan merasa tawaduk dan tambah takut kepada Allah. Makanya ada pepatah Arab campur Jawa. Kun parian wala takun pakisan. Jadilah kamu seperti pohon padi. Semakin berisi semakin menunduk, tawaduk. Dan jangan sekali-kali kamu seperti pohon pakis. Tambah gede, tambah medegek, padahal gak ono woi, mek toletok, oong. Apa artinya? Tidak ada ilmunya. Kalau panjenengan dan saya memahami agama dari berbagai macam bacaan, kalau toh nanti terjadi beda pendapat dalam hal-hal kecil, mesti kita tersenyum. Iko mari maca buku iki. Apa artinya? Baik mereka itu tahu kita dasarnya. Kenapa? Karena kita sudah membaca. Apa yang terjadi? Saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Tidak menjustifikasi bahwa dia yang paling benar. Swarga dikapling dipek dewi, lek gak boloe gak iso mlebu. Swarga mbahmu ngono. Gregeten aku adakno. Apa artinya? Kalau kita berilmu, itu jauh dari karakteristik orang yang punya ilmu.
akan menghormati, dan menghormati. Jangan menjustifikasi saya yang paling benar, saya yang paling gak ono. Sing paling benar mung Allah Subhanahu. Sing melok ngaji baik di rumah tak dongakno, muga-muga mari ngaji omahe dikirimi duit 10 juta dang. Heran aku ya. Lek krungu dhuwit mesti amene gawet pokoknya. Kenapa sih kok mesti ilmu? Sebab orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu tidak akan pernah sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabnya jelas dak podo. Makanya orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, itu bahasa Arabnya disebut ustadz. Bahasa umumnya guru. Bisa disebut pak guru, bu guru, ustadz, ustadzah. Lain kampung, lain cara penyebutannya. Bisa jadi nanti yang dikelola dalam satu lembaga pendidikan tertentu, biasanya ada sebutan kiai, ada bindere, ada yang namanya sebutan macam-macam untuk kiai, lain ladang, lain belalang, lain koki, lain masaka, lain daerah, lain sebutan. Tapi tetap satu, untuk memuliakan orang yang punya ilmu, sebutannya macam-macam. Nah, makanya buat panjenengan dan saya, kalau toh nanti panjenengan dan saya sudah meninggal dunia, salah satu yang masih manfaat adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang memberikan asas manfaat untuk banyak orang. Ini investasi ukhrawi kita. Jadi ilmu kita nggak sampai berhenti di situ. Saya ingatkan, orang yang menyebarkan ilmu, orang yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat supaya kita mendapatkan pahala terus mengalir kepada kita, itu tidak harus ustadz, tidak harus guru, tidak harus kiai. Sampean bisa tatkala mengingatkan kepada tetangganya. Waktu kita acara kalau ada tetangga lalu kita ikut bantu masak-masak, itu apa itu namanya? Rewang. Pas rewang, melihat jam kok sudah jam 2. Ayo sembahyang sih, yuk pamitan tuan rumah. Ngapunten kalau tak sholat riyin, mungkin bangsul malih. Atau 1:30 pulang. Kadang repot, ngewangi nyitak bikang dewang ya sembahyang. Kegeten aku atano. Wong ngewangi nyitak apa enggak sembahyang? Sano lah, cari malaikat awas kon tak gipeng kon. Senajan malaikat gak ngomong ngono aku dhewe. Loh, dadak omongan ini dipegangi orang ini. Suatu saat pas rewang mana ditakoni, wis salat durung? Durung, ayo salat. Wiki sing ngaran awak dhewe iso oleh pangapurane Allah salat. Gua iki durung mari ojo pamito. Salat penting, laporan Gusti Allah. Padahal panjenengan dan saya yang pernah mengajarkan begitu sudah meninggal dunia. Panjenengan yang meninggal dunia itu masih mendapatkan wesel kebaikan dari Allah. Ini namanya au ilmin yuntafa'u bih. Tidak harus guru, tidak harus ustadz. Kalau dimonopoli ustadz guru sampai oleh apa? Tidak dapat. Makanya jangan dijustifikasi, mesti jangan. Ilmunya Allah itu luas kok, nggak ada batas kok. Seandainya ada batas, cuma Allah yang membatasi. Karena keterbatasan manusia untuk memahami ilmu Allah. Coba kita tengok. Kenapa dalam Al-Quran ada surat yang namanya An-Naml, yang namanya semut. Oh, kalau kita mau berbicara tentang masalah bagaimana sistem ketertiban semut, kalah awak dewe. Kawan antri wah hebat semut itu. Orang dulu kalau ingin tahu kapan hujan gak dawa-dawa, yang namanya ramalan cuaca, prakiraan durung ono, astronomi durung ono ditelok. Semut wis kan munggah kabeh pertanda kate udan. Dak dawa-dawa. Kene apa? Sambil bawa anak telurnya. Sebab kalau hujan kebanjiran mati. Semut gletek gara-gara semut ilmu udan berarti kate udan iki. Waduh, menurut perkiraan cuaca. Karena kan wong biyen semut munggah udan nak beres. Tak tawa-tawa. Itu tentang masalah ilmu. Makanya maaf, orang dengan ilmu itu bisa hebat.
Nabi Adam diadu cerdas cermat dengan malaikat, menang Nabi Adam. Coba tolong kami dibantu, bacakan terjemahnya saja surat Al-Baqarah. Ayat 31, ayat 32. Dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Tatkala Nabi Adam berada di surga, itu diajari Allah, dikasih ilmu. Seluruh benda ditunjukkan. Tatkala ditanya, tahu semuanya. Begitu malaikat ditanya itu apa? Qalu subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, saya tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena malaikat tidak dikasih ilmu dengan penyebutan nama-nama. Tapi Nabi Adam, begitu diadu cerdas cermat, kalah tak malaikat. Kenapa? Nabi Adam langsung mendapatkan pembelajaran ilmu dari Allah. Sementara malaikat tidak. Cuman maaf, wa 'allama Adam al-asma'a itu nanti katanya supaya menjadi pinter. Ada yang 'allama bil qalam, ada yang 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar kepada manusia dengan pena. Apa tujuannya? Untuk mencetak orang yang pinter. Supaya menjadi pinter. Yang nomor 2, untuk mencetak manusia supaya menjadi bener. Ingat lo ya, pinter karo bener iku gak podo. Tidak semua orang pinter iku bener dan tidak semua orang bener iku pinter. Laisa kullu pinterin beneran, wa laisa kullu benerin pinteran. Iki Arab campur gadu-gadu. Tidak semua orang pinter iku bener dan tidak semua orang bener iku pinter. Minterno wong bener itu jauh lebih mudah katimbang benerno wong pinter. Kenapa? Dia punya dasar bener kari minterno tok. Sing angel sing repot iku benerno wong pinter. Sebab wong pinter iku punya akidah, punya keyakinan yang namanya al-aqidatul ngeyeliyah. Jadi wong pinter iku cenderung ngeyelan. Angel apa maneh keminter siji wis. Pinter karo keminter siji. Melinti karo kemelinti iku siji. Sing greget sing mburi iki. Ada. Tak tole tidu kapok kok gregeten aku atakno. Delok wong kemelinti-kemelinti iku. Wong gak iso epok-epok kemiso. Gak kerebu ngono. Lho ini loh, tentang masalah ilmu. Ternyata Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah dengan penyebutan nama-nama benda di surga. Malaikat tidak, diadu cerdas cermat, kalah. Makanya Allah bilang, makanya malaikat kono ojo protes. Aku menciptakan khalifah di atas perempuan bumi, aku luwih timbang awakmu. Ini kaitannya dengan masalah ilmu. Masya Allah. Sampai-sampai ada satu riwayat kalau ada orang berangkat dari rumahnya menuju majelis taklim, maka seluruh makhluk yang hidup di lair, baik air tawar maupun lautan yang asin, semuanya memohonkan rahmat kepada Allah bagi orang-orang yang berangkat golek ilmu. Wis iwak sak lautan nyatet kabeh. Wis nang TVRI niat golek ilmu, niat golek ilmu. Watet kabeh. Jari malaikat busan niku lha apa? Wong niat mejeng kok. Busan lha apa? Allah. Kalau niat golek ganjaran tidak masalah, siapa yang melarang? Sah. Apapun kita diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib, orang berangkat cari ilmu itu satu, niatilah untuk mengharapkan, untuk mendapatkan ridho Allah. Sing nomor loro, ngilangno kebutuhan. Wis golek ridhani Allah. Lek wis oleh ilmu oleh ridhani Allah, akan tambah dekat dan dekat kepada Allah. Orang baca Al-Quran, orang baca surat Al-Fatihah,
Yang satu tahu mengerti ilmu bacanya dan mengerti artinya dengan biasa mereka yang tidak mengerti lain. Lain. Coba panjenengan dan saya tatkala haji maupun umroh. Kadang-kadang imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi nangis. Kenapa? Tahu tentang artinya. Masya Allah. Begitu menyangkut ayat azab dia menangis. Menyangkut ayat rahmat dia menangis. Masya Allah. Sehingga gini. Gembeng, imamnya nangis, lu ngono atano. Wong pancen gak ngerti. Gembeng, dilok tambah dilokno dirasani gembeng, ngono nangisan. Aku mau Quran gak tau nangis. Jare malaikat, hatimu atos blok. Lho ngono mulian. Ya senajan malaikat gak tau ngomong ngono mek aku dhewe. Jadi yang tidak kalah pentingnya, justru dengan orang yang memahami ilmu, itu nanti kadar ketakwaannya. Ketakutannya kepada Allah jauh melebihi ketimbang mereka yang tidak punya ilmu. Coba kami dibantu, tolong terjemahnya saja. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 80. Terjemahnya saja ya. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih-lebih bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maaf. Ayat ini bergandengan dengan peristiwa yang dialami oleh Qarun. Saya minta maaf, tadi salah penyebutannya. Qarun itu salah satu kerabat Nabi Musa. Saking melarate matur Nabi Musa, tolong po kalau sampai dongano Gusti Allah sugih, gak usah run. Enak melarat, lek melarat itu mesti nek masjid disii. Terus sing adan kowe sing adan, kula pegel Nabi Musa siap menawa gak kerasan kula melarat. Sabtu kemenuk lagi, gak usah run, enak melarat, ibadah tenang. Sampai 2-3 kali didongakno. Krana sing donga Nabi Musa, jos. Qarun diberi ilmu oleh Allah tentang bagaimana, tentang ilmu kimia, tentang bagaimana untuk mencari tambang emas. Sampai-sampai di sana dikatakan, kekayaan Qarun itu kalau dimasukkan gudang, anak kuncinya digok wong lu gak kuat. Bukan karena besarnya, saking banyaknya kunci itu. Gak bisa dibayangkan. Saking akeh, seluruh batangan emas logam mulia. Nah, setiap Qarun keluar mengenakan pakaian serba, wah, wong kampung ngomong, wena iyo, masya Allah Qarun, masya Allah bani mubili emas, sembah emas, masya Allah. Akhirnya orang yang punya ilmu ojo ngomong itu sepi apa kecil itu. Pahala Allah, nikmat Allah di akhirat jauh lebih mulia ketimbang apa yang dimiliki oleh Qarun. Tidak lama Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Siapapun yang bantu Qarun ikut tenggelam, akhirnya dia mengatakan, Masya Allah bener wong sing alim mau. Nah, ternyata kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang semu. Kalau ingin kenikmatan akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sing jeneng enak nok donya gak ono pengumuman. Ayo ngomong turu enak. Turu enak terus no turu pegel kon. Wis sarapan jari rawon enak terus no seminggu blenger. Pecel jari masyaallah. Masuk saking enak iku sing digawe gethuk iku. Iku utek. Campur ndok digawe gethuk. Wis panganan sing enak-enak. Mulai dari Eropa sampai Timur Tengah sampai Timur kumpul loh, enak. Bendino saya minta dariku, blenger. Dadak ono ngomangan iwak asin, enak erek udan-udan, wah salah. Lambene kuali. Jadi sih biasa men asin, kuali yuk kuali. Wong iwak asin sampean padetan gak cocok jodir. Soalnya alergi, mangan enak-enak dadak iku gak enak. Hakikatnya memang tidak ada. Lek kepingin enak besok di akhirat. Enak lu sebatas sak menit tok. Melewati ini podo ae. Justru makanan yang enak-enak iku lek metu ambune gak enak. Makanan sing biasa-biasa gak ono ambune. Cos pokoknya. Loh, kenapa? Karena yang tahu itu ilmu. Sekarang ini banyak orang yang mengadakan penelitian-penelitian, kajian-kajian. Sesuatu yang nampaknya biasa-biasa saja, kalau sudah kepegang orang yang ahli di bidangnya, akan berikan asas manfaat yang luar biasa, limaslahatil ummah. Insya Allah. Kita yang punya ayat,
surat Ar-Rahman. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi famfudu la tanfuduna illa bisultan. Ini tantangan Allah. Wahai golongan manusia dan jin, silakan bahu-membahu kerjasama untuk menerobos cakrawala langit sana. Sekali-kali kamu tidak akan mampu ke sana illa bisultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Yang punya konsep dasar umat Islam, tapi yang membuktikan tentang planet bulan, tanda kutip, ternyata bukan umat Islam. Tapi alhamdulillah ada berita bahagia, tanggal 11 bulan Juni tahun 2011, ada astronot wanita pertama dari India, namanya Sumita Williams. Dia ikut program Salyut Dunia Uni Soviet. Tatkala dia berada di planet bulan, dia mencoba melihat planet bumi. Apa katanya? Yang ada cuman hitam dan gelap. Diambil teleskop dilihat, nggak ada apa-apa. Begitu dilihat ada 2 titik yang bercahaya. Diperbesar ternyata itu adalah cahaya Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Masya Allah. Dilihat mana? Lu Pak Sudi wetenge tambah gede. Gak iki tambahan ngawur ae. Gak ono. Ngawur ae. Begitu beliau turun, cepat kembali ke India, sharing dengan Majelis Ulama India. Tatkala dia sharing bercerita, dia dengar adzan. Padahal seluruh frekuensi suara tidak pernah tembus di sana. Tapi hebatnya dia mendengarkan alunan adzan. Tatkala dia sharing dengan adzan zuhur, apa katanya? Suara itu yang saya dengar di sana. Bersama dengan itu hidayah Allah turun, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Wo imani wong ngene iki hebat. Wis hebat, mantep. Kol-kol aku bro. Mantep, langono ilmu tajwid. Jadi berbeda dengan yang kita. Keimanan keislaman jenengan sehari-hari kan warisan. Karena wong tua Islam, awak dikatut Islam. Ya alhamdulillah itu hidayah Allah. Tapi bagi mereka yang berdasarkan penelitian dan penemuannya sendiri berdamai dengan hidayah Allah, tambah kuat ini. Coba tatkala Bilal bin Rabah yang menjadi budak hamba saya keluarga Umayyah. Begitu dia ketahuan oleh majikannya masuk Islam, dia dipaksa untuk murtad. Tidak mau Bilal. Lalu dibawa ke padang pasir, ditindih dengan batu besar, dipukuli. Kembali, tidak, ahad. Pukul, kembali pada tidak, ahad. Yang Tuhan yang Isa, ahad mengono. Semakin dipukul, dia semakin kuat imannya di hadapan Allah. Semakin ditindih batu besar, semakin kuat. Kadang-kadang saya punya pikiran ya, wong-wong sing imane sing lemah-lemah ayo tindih watu yo. Tambah buyar Melayu. Islam kereng, lu ngono lihat. Jadi macam-macam ini. Oleh karenanya maaf buat kita semuanya, kalau derajat kita ingin diangkat oleh Allah, kuncinya kuasai yang namanya ilmu. Ibu, tolong kami dibantu, bacakan terjemahnya saja, surat Al-Mujadilah atau Mujadalah terserah, surat yang nomor 58 ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapang